misteri ilahi, misteri inkarnasi, misteri Kristus. Kata misteri dalam bahasa Yunani adalah mysterion, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rahasia. Kata misteri dipakai bukan untuk menunjukkan ketakutan, melainkan kekaguman. Sesuatu yang sudah lama tersembunyi, tetapi kemudian oleh kasih karunia Tuhan disingkapkan. Seri video ini adalah seri video misteri Kristus. Rahasia adalah sesuatu yang sebelumnya tersembunyi tetapi sekarang telah disingkapkan. Di dalam Perjanjian Baru ada 3 lokasi pemakaian kata rahasia yang semuanya berasal dari kata Yunani mysterion. Lokasi pertama adalah Injil. 3 ayat paralel, Matius 13 ayat 11, Markus 4 ayat 11, Lukas 8 ayat 10, itu adalah tentang rahasia kerajaan Allah, perumpamaan. Lokasi kedua adalah Wahyu. Ini berkaitan dengan bahasa simbolis yang dipakai oleh Wahyu. Lokasi ketiga yang merupakan fokus penyelidikan kita pada hari ini adalah surat-surat Paulus. Ada 21 kata rahasia dalam surat Paulus. Tetapi ada 2 tempat kata rahasia itu bukanlah kata mysterion, yaitu 1 Korintus 14:25 dan Filipi 4 ayat 2. 2 kata rahasia itu dalam bahasa Indonesia tidak berasal dari kata Yunani mysterion. Jadi ada 19 kata rahasia yang berasal dari kata mysterion dalam surat-surat Paulus tersebar dalam 6 surat, yaitu Roma, 1 Korintus, Efesus, Kolose, 2 Tesalonika, 1 Timotius. Dari 19 kata rahasia di surat-surat Paulus, ada 6 kata rahasia yang menunjuk kepada perkara manusiawi, yaitu Roma 11 ayat 25 tentang rahasia Israel. Saudara-saudara, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Kedua, 1 Korintus 15:51, rahasia tentang kebangkitan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Yang ketiga, rahasia pernikahan dalam Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi
Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Keempat, rahasia tentang kedurhakaan di akhir zaman. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Kelima dan keenam tentang rahasia dalam kehidupan, 1 Korintus 13 ayat 2 dan 14 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itulah 6 kata rahasia yang menunjuk kepada perkara manusiawi dalam surat-surat Paulus. Masih ada 13 kata rahasia yang dipakai di dalam surat-surat Paulus. Belas kata rahasia dalam surat-surat Paulus menunjuk kepada perkara ilahi tentang Allah, Kristus, Injil, iman dan ibadah. Roma 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. 1 Korintus 2 ayat 7. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Efesus 1 ayat 6. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Efesus 3 ayat 4. Kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Efesus 3 ayat 9. Untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah tersembunyi. Efesus 6 ayat 19. Agar dengan keberanian aku memberitakan Injil. Aku memberitakan rahasia Injil. Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 2 ayat 2. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kolose 4 ayat 3. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. 1 Timotius 3 ayat 9. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Demikianlah 13 kata rahasia dalam surat Paulus menunjuk kepada perkara ilahi Allah, Kristus, Injil, iman, dan ibadah. Dari ke-13 ayat tadi,
apakah yang dapat disimpulkan sebagai sebuah ringkasan tentang kata rahasia yang menunjuk kepada perkara ilahi? Rasul Paulus sadar bahwa ia telah dipercayakan sesuatu yang sangat berharga, yaitu sebuah rahasia. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan sekarang dinyatakan. Itulah Injil. Rahasia Injil itu adalah rahasia Allah. Rahasia kehendaknya bagi kita manusia. Rahasia Allah itu adalah Kristus. Dalam Injil ada rahasia Kristus. Itulah rahasia iman kita. Itu juga adalah rahasia ibadah kita. Rahasia Kristus, misteri Kristus, itulah rahasia ibadah kita. Dan sebagai penutup saya ingin kita merenungkan ayat yang indah ini tentang ibadah kita. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, telah diangkat dalam dunia. Agunglah rahasia ibadah kita, yaitu rahasia Kristus, misteri Kristus. Sungguh agunglah Dia. Semoga kita semakin mengenal Kristus Tuhan kita.